Terpilihnya Anies dalam Pilkada DKI Jakarta berawal dari rekomendasi JK kepada para petinggi partai yang bingung mencari lawan Ahok ketika itu. Hal itu disampaikan oleh Zulfas yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Terkait apakah motivasi dia membongkar hal itu, kita pun tak tahu. Lalu sebenarnya JK itu orangnya seperti apa? Apapun latar belakang dari seorang JK, mau diakui atau tidak, ia adalah orang yang sangat piawai dalam mengambil langkah-langkah politik di negeri ini sejak Orde Baru hingga detik ini. Pada tahun 1965 hingga 1968, JK sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Sekber Golkar. Pada tahun 1982 hingga 1999, JK pun sudah menempati posisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat fraksi Golongan Karya. JK menjadi Ketua Umum Golkar pada 19 Desember 2004 sampai dengan 9 Oktober 2009. Meskipun sudah tak lagi menjadi Ketua Umum Golkar, tetapi dia masih memiliki taring yang besar dalam tubuh Golkar itu sendiri. Ada loyalis atau jaringan yang kita rasa ada ikatan tersendiri. JK pun pernah menjadi wakil presiden mendampingi SBY, orang yang sangat sulit akur dengan Megawati hingga detik ini. Bahkan terakhir pun nama SBY kembali ditarik-tarik oleh seorang yang ikut bertanggung jawab terhadap tragedi kuda tuli yang menelan korban pada masa Orde Baru. Namun JK tak ada kesulitan atau kendala untuk bisa akur serta berkoalisi dengan PDIP pimpinan Megawati menjadi Wapres Jokowi pada periode pertama pemerintahan Jokowi yang diusung oleh PDIP. Alasan utama memilih JK sebagai Wapres Jokowi kita rasa karena dulu parpol koalisi yang mengusung Jokowi begitu ramping. Dengan adanya JK yang masih memiliki kekuatan jaringan di Golkar, paling tidak itu bisa memecah Golkar menjadi dua kubu. Dan akhirnya konflik dualisme pun terjadi pada tubuh Golkar ketika itu. Selain itu, JK pun menjadi pentolan beberapa organisasi seperti PMI dan Dewan Masjid pada saat itu. Hal itu tentu saja menambah kekuatan jaringan dan nilai tawar JK. Padahal sebelumnya, JK pernah menggertak dengan mengatakan negara akan hancur kalau Jokowi menjadi presiden. Video tersebut pernah viral. Dan kita rasa itulah cara JK menggertak untuk menaikkan nilai tawar saat itu. Itulah politik dan menurut kita sah-sah saja. Kedekatan Anies dengan JK kita rasa bukanlah suatu yang kebetulan. Kemungkinan besar JK menjadikan Anies sebagai kaki tangannya dalam perhelatan politik di negeri ini. Melihat usia yang tak muda lagi dan terbentur dengan undang-undang yang membatasi masa jabatan selama 2 periode saja. Paling tidak, dengan adanya Anies, JK pun masih bisa memperpanjang taring politiknya. Oleh sebab itu, menjadi tidak heran ketika JK terkesan ngotot untuk merekomendasikan Anies menjadi cagup ketika itu. Pengalaman JK dalam politik membuatnya bisa bermain cantik, bisa masuk kemanapun tanpa ada yang bisa membendung. Tak ada beban di setiap kubu-kubu atau kelompok-kelompok politik. JK adalah cermin sebuah politik yang abu-abu adanya. Cermin bahwa politik itu dinamis. JK memantau secara langsung permainan politik semenjak Orde Baru. JK selalu menjadi pemenang di setiap rezim. JK adalah saksi sejarah. JK mempelajari segala intrik politik dari waktu ke waktu. Bukan cuma katanya, tetapi JK benar-benar paham ritme karena berada di dalamnya. Permainan cantik JK dalam politik yang abu-abu dituntut untuk tidak berpihak kepada langsung ketika ada kubu yang berseberangan dalam politik. Hal itu dilakukan supaya ia bisa leluasa mencari sebuah peluang, bisa diuntungkan, tak peduli siapapun nanti yang akan berkuasa. Orang seperti JK memang dibutuhkan untuk mengakali banyak hal, tetapi orang seperti JK pun dapat berbahaya. Ada istilah bahwa JK bisa menjadi Batman dan Joker sekaligus. Itulah asumsi yang bisa kita lihat dari historinya. Tolakan JK untuk menjadi ketua TKN kita rasa bisa dijadikan bukti untuk asumsi tersebut. Meskipun JK bukan karakter yang bisa dikatakan memukau, tetapi kita selalu dengan JK. Dia adalah aset. Banyak yang bisa digali dari dirinya, bisa menyusup di setiap pemerintahan. Dari Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi.
Ingat, salut bukan berarti setuju terhadap yang dilakukannya, tetapi salut karena itu tidaklah mudah, tidak lebih dari itu. Tetapi meskipun CK terlihat menjadikan Anies sebagai kaki tangan, tetapi Anies tak akan mampu seperti CK, sebab Anies sudah jelas-jelas berpihak. Meskipun pernah merasakan di dua kubu politik yang begitu keras, benteng perbedaannya. Tanpa CK, Anies adalah kartu mati. Bagaimana menurut Anda?